saya hormati Bapak Iri sebagai dosen pengampu program program studi pemrograman web full stack. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan aplikasi untuk UAS dengan judul portal berita. Nah, ini ada backend dan frontend. Nama saya Sukarman, NIM saya 4112111124. Saya satu kelompok dengan Pak Saifullah, membawakan presentasi berjudul portal berita. Selanjutnya, video selanjutnya adalah screen recorder dari demo aplikasi portal berita. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan kode pada file outcontroller.js, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi portal berita. Saat ini saya akan menjelaskan pada bagian backend-nya dulu, yaitu di source code outcontroller.js. File ini berisi dua fungsi. Nah, dua fungsi utama yaitu register dan login. Untuk proses autentikasi, keduanya menggunakan user model serta library byscript.js dan juga JSON Web Token. Baik, saya akan jelaskan di sini fungsi register. Di sini ada fungsi register. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mendaftarkan pengguna baru dengan mengekstrak dari username, password dari rect body. Kemudian ada selanjutnya adalah user model. Kita menggunakan user model create user untuk menyimpan data pengguna ke dalam database. Sehingga kita menggunakan await untuk menunggu proses selesai. Dan jika pendaftaran berhasil, maka mengirimkan respon dengan status HTTP 201 yang menunjukkan bahwa sumber daya baru telah dibuat beserta ID pengguna yang baru dibuat. Kemudian ada res status 500 ini untuk apabila pesan error, dalam respon error, maka responnya adalah 500. Selanjutnya ke fungsi login. Ini fungsi loginnya. Seperti halnya dengan register, ini juga mengekstrak username dan password dari rect body seperti pada fungsi register tadi. Kemudian untuk mencari pengguna di database adalah user model find username. Ini untuk mengembalikan data pengguna berdasarkan username. Kemudian kita memeriksa pengguna ditemukan dan apakah password yang diberikan cocok
dengan password yang disimpan di database. Verifikasi ini dilakukan dengan bcrypt compare. Jika dari kondisi ini tidak terpenuhi, maka mengirimkan respon 401 dengan pesannya kredensial tidak valid. Jika kredensialnya benar, maka kita membuat token. Untuk login nanti di JWT sign in. Untuk login nanti pada saat melakukan di API di Postman. Kemudian kita mengirimkan token JWT sebagai respon. Token ini dapat digunakan untuk mengakses sesuatu yang dilindungi di aplikasi. Kemudian seperti juga register, jika terjadi kesalahan maka akan mengirimkan respon HTTP 500 atau pesan error message. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode dari newscontroller.js. File ini berisi 5 fungsi utama untuk mengelola berita. Yang pertama itu get all news, kemudian get news by ID, kemudian create news, kemudian update news, dan delete news. Semua fungsi ini berinteraksi dengan model dari ini, new model. Berinteraksi dengan new model untuk melakukan operasi pada data berita. Selanjutnya kita jelaskan dari pertama dari awal, yaitu fungsi get all news yang digunakan untuk mendapatkan semua berita. Jadi langkah-langkahnya adalah kita memanggil news model get all news untuk mengambil semua data berita dari database. Proses ini bersifat asinkron sehingga kita menggunakan await untuk menunggu hasilnya. Setelah berhasil mengambil data, kita mengirimkan berita dalam format JSON sebagai respon. Nah, jika terjadi kesalahan seperti masalah dengan database, kita menangkap error tersebut dan mengirimkan respon dengan status HTTP 500 serta pesan error. Selanjutnya ke fungsi get news by ID. Ini digunakan untuk mendapatkan berita berdasarkan ID. Adapun langkah-langkahnya atau penjelasannya adalah kita mengekstrak
ID dari parameter mengekstrak ID dari parameter rec param. Ini adalah ID berita yang kita ambil. Kemudian memanggil news model get new by ID untuk mengambil berita dengan ID tersebut dari database. Setelah mendapatkan berita, kita mengirimkannya sebagai respon dalam format JSON. Jika terjadi kesalahan, seperti atas juga, seperti get all news, jika terjadi kesalahan, maka kita mengirimkan respon dengan status HTTP 500 dan pesan error. Selanjutnya fungsi create news. Fungsi ini juga digunakan untuk membuat berita, membuat berita baru. Langkah-langkahnya itu kita mengekstrak title, terus konten dari rec body yang merupakan data berita yang baru dikirim. Kemudian memanggil news model news untuk menyimpan berita baru ke dalam database dan mendapatkan ID berita yang baru dibuat. Setelah berhasil membuat berita, setelah berhasil create news, maka respon statusnya adalah 201, menunjukkan kalau berita berhasil dibuat serta ID beritanya. Namun jika terjadi kesalahan, maka merespon statusnya adalah HTTP 500 atau dan pesan error. Selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah update news. Update news ini digunakan untuk memperbarui berita yang sudah ada. Pertama ya mengekstrak ID dulu, ID-nya dari rec param, kemudian mengekstrak judul ya, title, kemudian juga konten dari rec body, terus memanggil news model .update news untuk memperbarui berita di dalam database dengan ID dan data baru. Setelah diperbarui, maka kalau berhasil responnya adalah muncul pesan berita berhasil diperbarui. Namun apabila tidak berhasil, maka responnya adalah HTTP 500 atau pesan error. Selanjutnya fungsi delete news. Delete news ini fungsi untuk menghapus berita yang sudah ada. Langkahnya adalah mengekstrak ID dari rec param atau dari parameter URL ya, rec param parameter URL, dengan memanggil news model .delete news ID kemudian atau delete news berdasarkan ID Setelah
berita ini terhapus, maka responnya adalah respon JSON, pesan berita berhasil dihapus. Namun jika terjadi kesalahan seperti di atas juga, maka respon statusnya adalah HTTP 500 dan pesan error. Baik, selanjutnya penjelasan selanjutnya adalah middleware. Di sini saya akan menjelaskan file out middleware.js yang digunakan untuk memverifikasi token JWT. Middleware ini memastikan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses. Kemudian mulai dengan mendapatkan token dari header authorization. Headernya biasanya berisi token yang formatnya itu bearer token. Nah, kita menggunakan replace. Kita menggunakan replace bearer untuk menghapus bagian bearer dari header. Nah, jika token tidak ada di dalam header, kita mengirimkan respon 401 dan pesan autentifikasi atau gagal, token tidak ada. Kemudian jika token ada, kita melanjutkan dengan memverifikasinya menggunakan JWT Verify. Dengan JWT Verify, ini fungsinya itu untuk memeriksa apakah token itu valid dengan menggunakan JWT Secret yang terdapat dalam konfigurasi. Kemudian jika token valid, kita menyimpan data yang telah terdeskripsi dari token ke dalam register. Ke dalam register, datanya ini berisi informasi pengguna yang telah diautentifikasi. Setelah menyimpan data dalam register, kita memanggil next untuk melanjutkan ke middleware atau handler root. Jika token tidak valid, jika token gagal, terdapat kesalahan token, kita menangkap error kemudian meresponnya dengan respon status HTTP 401 yang kemudian muncul pesan token tidak valid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan news model ya, dari model ini newsmodel.js yang merupakan model untuk mengelola data berita. Model ini menggunakan MySQL untuk berinteraksi dengan database. Baik, file ini berisi 5 fungsi. Yang pertama itu get all news, kemudian get news by ID, kemudian create news, lalu update news, kemudian delete news. Saya akan coba jelaskan. Satu
persatu. Pertama kita membuat koneksi dulu ya, koneksi menggunakan MySQL, MySQL 2 nih, menggunakan MySQL 2 dengan pool ini memungkinkan kita untuk mengelola banyak koneksi database secara efisien. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi pertama yaitu get all news. Ini digunakan untuk mengambil semua berita dari database. Nah, saya menjalankan query SQL-nya itu select from news. Nah, untuk mengambil semua baris dari tabel berita. Tuh, sehingga ini await nih. Await ini untuk menunggu hasil query. Hasil query yang berupa array ya, array baris dikembalikan dari fungsi ini. Data berita akan dikirim ke controller untuk diproses. Selanjutnya kita menjelaskan tentang get news by ID yang digunakan untuk mengambil berita berdasarkan ID. Nah, ini query SQL-nya itu dengan select from news where ID dari tabel news dan dari ID berita. Selanjutnya ke fungsi create news. Create news ini digunakan untuk menambahkan berita atau membuat berita baru. Nah, ini query-nya itu dari insert into news. Nah, dari tabel news berdasarkan title dan konten. Kemudian selanjutnya adalah update news. Update news ini digunakan untuk memperbarui berita yang sudah ada. Kemudian ada delete news. Delete news ini untuk menghapus berita yang sudah ada. Query-nya itu delete from news where ID. Jadi berdasarkan ID menghapusnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode dari user model.js. File ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu create user sama find user by username. Jadi fungsi ini saya jelaskan satu persatu aja. Yang pertama adalah fungsi create user. Create user itu digunakan untuk membuat pengguna baru di database. Nah, membuat database ini, nah passwordnya itu kata sandinya dienkripsi menggunakan bcrypt hash nih sebagai
untuk mengenkripsinya. Jadi passwordnya tidak akan bisa terbaca atau walaupun di dalam database. Query-nya itu insert into user ya, dari tabel user di username password. Setelah berhasil menyimpan data user ini, maka dikembalikan ke insert ID dari yang apa sih, dari hasil query yang merupakan ID pengguna yang dibuatnya, masuk dikembalikan ke user ID. Terus fungsi yang kedua itu find user by username. Ini digunakan untuk mencari pengguna berdasarkan namanya, berdasarkan nama pengguna. Nah, query-nya itu kita di select from user where username. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan outroute.js. Ya, file ini tuh apa ya? Ini yang mengatur rute autentifikasi pengguna, termasuk pendaftaran, login. Kita menggunakan express.js untuk mendefinisikan rute-rute untuk menghubungkan dengan controller yang sesuai. Kita mulai dengan mengimpor modul express. Dan membuat instant router menggunakan express router. Terus ini digunakan untuk router ini ya digunakan untuk mendefinisikan rute-rute aplikasi. Terus kita juga mengimpor dua fungsi dari out controller, register dan login. Kemudian juga mendefinisikan rute pos untuk register. Ketika permintaan pos diterima di endpoint ini, Express akan memanggil fungsi register dari out controller. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menangani pendaftaran pengguna baru. Kita juga selanjutnya kita mengekspor router yang telah dikonfigurasi. Router ini kemudian akan digunakan untuk file aplikasi untuk menggunakan rute-rute autentifikasi dengan aplikasi Express. Selanjutnya adalah news route. News route pertama itu kita mengimpor modul Express, membuat instant router menggunakan Express router. Router ini digunakan untuk mendefinisikan rute-rute aplikasi. Kemudian kita juga mengimpor ini berapa, 1, 2, 3, 4, 5 fungsi. Mengimpor 5 fungsi yaitu news control, get all news, get news by ID, kemudian create news, update news, delete news. Lalu kita juga mengimpor out middleware
dari out middleware.js ya. Dan ini untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses beberapa rute. Kemudian ini router.get all news. Kita mendefinisikan rute get untuk ketika permintaan get diterima di endpoint, ini Express akan mengambil fungsi get all news dari news controller untuk mengambil semua berita dari database. Terus ada get ID atau get news by ID. Nah, ini untuk mengambil berita berdasarkan ID. Ini juga diterima di endpoint ini dengan ID tertentu, maka Express akan memanggil fungsi get news by ID. Kemudian route post ini kita menetapkan ini out middleware. Sebelum memanggil create news, ini kan memanggil create news nih, ini dipastikan dulu kalau ya pengguna itu yang terautentikasi. Kemudian route ya, itu untuk memperbarui. Nah, sebelum update news, ini juga dipastikan kalau pengguna memang yang terautentikasi. Nah, baru bisa memperbarui. Kemudian ada router.delete. Nah, ini berdasarkan ID juga. Nah, sebelum delete juga ini harus dipastikan dulu kalau pengguna itu memang yang sudah terautentikasi. Nah, selanjutnya ini adalah ini aplikasi utamanya ya, app.js. Ini aplikasi utama, kodenya menggunakan express.js untuk server, terus database-nya MySQL dan middleware ya, seperti apa nih, body parser dan course body parser dan course. Baik, file ini app.js ini tuh untuk mengatur seluruh server aplikasi, termasuk koneksi ke database, middleware, rute-rute API untuk autentikasi serta ya untuk manajemen beritanya juga. Kemudian ini ada Express. Nah, ini diimpor nih karena memang modul-modul ini diperlukan nih. Express itu kan digunakan untuk membuat server, body parser untuk parsing body, permintaan JSON, course itu untuk mengizinkan permintaan dari domain yang berbeda karena nanti berhubungan dengan frontend. Terus MySQL itu untuk koneksi database, terus JSON, web token ini untuk pembuatan token, terus ini Bcrypt ini untuk apa ya, encrypt password, apa sih sebutnya, hosting password. Kemudian nih ini
middleware nih untuk app.useCourse, terus app.useBody parser.json. Itu mengkonfirmasi middleware course dan body parser. Course mengizinkan aplikasi kita untuk menangani permintaan dari domain yang berbeda ya. Sementara body parser itu memungkinkan kita untuk membaca data JSON dari body permintaan. Kemudian ConsDB. ConsDB itu untuk mengatur koneksi ke database MySQL menggunakan konfigurasi dari file config. Nanti setelah sini saya jelaskan ini untuk file config-nya. DB Connect ya, ini kan koneksi ke database, mencetakkan pesan-pesan jika berhasil terhubung gitu. Terus apa lagi ke bawah, app.post. Nah, itu untuk pendaftaran pengguna. Jadi untuk register menerima data username dan password dari Rekbody, kemudian passwordnya itu menggunakan bcrypt hashing untuk menyimpan pengguna baru di database, jadi terenkripsi passwordnya. Kemudian app.post login, ini ada login ya, untuk login artinya fungsinya adalah untuk mencari berdasarkan username, mencari pengguna berdasarkan username. Jika ditemukan, kita memverifikasi password dengan bcrypt comparison. Nah, jika password valid, kita menghasilkan token menggunakan JSON, menggunakan JSON Web Token untuk login nanti. Kemudian app.get API news. Ini digunakan untuk mengambil semua berita nih, from news, select from news, semua berita. Terus selanjutnya adalah app.get API News ID. Nah, ini untuk mendapatkan berita berdasarkan ID ini, select from news where ID. Kemudian nah ini app.post API news. app.post ini untuk membuat berita baru seperti ini judul dan kontennya, ini isinya ya. Query-nya dari insert into news, title sama konten. Kemudian endpoint apa ini, app.put. app.putnya digunakan untuk merubah ya, memperbarui berita berdasarkan ID. Where ID. Kemudian juga delete
delete ini untuk menghapus berita ya, menghapus berita berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Delete from news per ID. Selanjutnya adalah file config.js. Nah, config.js ini berisi dua fungsi yaitu untuk menghubungkan ke database, untuk menggunakan database serta script queue JWT script. Baik, pertama itu database ya, modulnya hostnya itu localhost. Kemudian usernya itu root, ini user SQL ya. Lalu kemudian passwordnya itu kosong. Kemudian database itu namanya portal berita. Nanti saya jelaskan juga. Selanjutnya itu JWT script digunakan untuk menghasilkan atau memverifikasi token JWT. Jadi saat menambahkan data itu memang benar-benar dijaga kerahasiaannya, tidak boleh dibagikan kepada publik. Kita coba cek langsung ke database-nya. Nah, ini database-nya portal berita. Berisi ada dua tabel, ada news, ada user. News itu ada ID, title, konten. User itu ada ID, ada username, ada password. Gitu. Oke, selanjutnya kita coba tes uji. Ini berarti node app.js. Oke, ada di port 5000. Kita gunakan postman. Kita buka postmannya. Ya, ini ada nih postman. Kita coba register dulu ya, localhost 5000 api register, kemudian di body raw JSON, ini username, oke, koma, password, tes password, oke, kemudian ininya post, oke, user register. Nah, ini berarti berhasil diregistri. Kemudian coba login yang tadi itu di 1 2 3 4 ya. Login sama kayak gitu. Kita harus login. Nah, dapat nih login, maka dapat tokennya. Untuk get-nya get all news ya, atau create juga bisa nanti. Tapi kita untuk melakukan itu kan kita harus memasukkan tokennya. Copy dulu deh, copy ke ke header, ini itu authorized, ininya
sih? Bearer untuk uh, ya kopi ya. Oke, ini ya, korek dulu ya. Judulnya alamat palsu, ceritanya judul aku editing. Oke. Kenapa get sih post tuh? Bikin dulu. Nah, baru nih dikit nih. Oke. Nah, muncul nih kan ada 2, 3 nih yang tadi nih alamat palsu. Sekarang kita delete ya. Kita delete atau kita update dulu deh. Update ID berarti di sini news garis miring ini 4. Kemudian ininya output kan alamat palsu sekali. Delete. News delete. Selanjutnya adalah front end itu ada public, ada index, HTML, author ada loginnya, ada register untuk meregister user, kemudian ada create news. Di sini saya ada bikin create news.css itu untuk tampilannya biar sesuai dengan screennya. Terus ada edit news untuk mengedit, kemudian ada new list itu daftar berita, ada di sini home ya, ini ada Axios untuk menghubungkan dengan backend, ada navbar juga. Kita coba ininya, langsung kita coba aja runningnya itu npm start tahu ya. Nah ini muncul ya. Kita coba register dari sini deh. Register itu registernya Sukerman, username passwordnya 1234566. Register tak ya, user register atau news. Kita coba create news, judulnya adalah bahaya gula.
jangan terlalu banyak makan gula. Kita buat oke. Ini kita lihat di database, masuk database nih. Pertama tadi adalah user ya. Usernya tadi kan Sukarman tuh, masuk ya. Terus news itu bahaya gula, masuk database. Jangan terlalu banyak makan gula. Oke, terima kasih penjelasannya ini untuk backhand dan fronthand. Sampai ini saya Sukarman. Semoga mohon arahan dan bimbingannya Pak Kiri. Hanya sampai sini mungkin kemampuan saya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.